Shalom adik-adik. Wah, semangat semuanya. Coba kakak mau tanya lagi. Kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, semuanya tangannya di atas. Luar biasa. Kakak tanya ya. Apa kabarnya hari ini? Nah, ada sukacita? Wah, adik-adik semuanya semangat. Kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan sore hari ini? Wah, kalau siap semuanya kita berdiri, kita angkat pujian. Dari terbit matahari. Sambil semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita angkat, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, adik-adik semuanya semangat. Sebelum kita masuk ibadah, kita kembali angkat pujian Ku Sembah Tuhan. Tuhan,
sembah Allah yang baik. Ku sembah Allah yang baik, selalu mengasihiku. Ayo adik-adik, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa untuk melanjutkan ibadah kita. Doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Tamara. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah ini, biarlah Engkau berkati ibadah ini agar kami boleh mengikutinya dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk kakak-kakak yang sudah melayani, biarlah Engkau terus berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini, haleluya, amin. Oke adik-adik, adik-adik masih tetap berdiri ya? Masih semangat semuanya kan? Masih lah, baru jam berapa, masa sudah lemas-lemas. Oke, sebelum kita lanjut ibadah kita angkat pujian kembali. Di kepak-kepakan sayapmu, kita nyanyi sama-sama ya. Sambil bertepuk tangan. Kepakan sayapmu, digoyang-goyangkan badanmu, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, adik-adik semuanya semangat. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya angkat tangan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, adik-adik semuanya sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam
Semuanya adik-adik ikutin kakak bernyanyi ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu kita berdoa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami sungguh siap untuk ya Tuhan ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Biarlah Engkau berkati setiap kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan mengerti akan firman yang akan Ibu Gembala sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami dan kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang saat ini tinggal di rumah. Apa kabar? Luar biasa bukan? Mari kita tetap stay at home ya, tinggal di rumah, tetapi anak-anak semuanya tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya anak-anakku semuanya duduk manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Nah, kali ini Ibu akan bercerita ya bagaimana ada seseorang yang memiliki iman yang luar biasa, iman yang menyelamatkan. Nah, anak-anakku yang cakep-cakep dan cantik-cantik ya, dengarkan ya. Nah, anak-anak, suatu kali ya Tuhan Yesus itu sedang berjalan-jalan bersama murid-muridnya. Nah, tentunya anak-anak semua juga senang bukan ketika ayahnya atau ibunya mengajak anak-anak untuk berjalan-jalan. Nah, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus anak-anak. Dia sangat senang sekali ketika suatu kali Tuhan Yesus membawa mereka berjalan-jalan. Nah, anak-anak, di tengah jalan mereka dikerumuni banyak orang, ya. Mereka melihat ada banyak orang berkumpul. Wah, luar biasa sekali. Ada apa ini ya? Kemudian beberapa orang mengatakan dia mau melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di pintu gerbang kota Yeriko. Nah, demikian juga anak-anak, ada seorang yang dia tidak bisa melihat. Nah, tapi dia ada di kerumunan banyak orang itu anak-anak. Nah, dia adalah seorang yang buta, yang tidak bisa melihat. Ya, coba anak-anak sekarang pejamkan matanya. Nah, ketika kita memejamkan mata, apa yang kita lihat? Wah, tentunya hanya kegelapan. Kita tidak bisa melihat terang. Kita tidak bisa melihat siapa yang ada di sekeliling kita. Nah, anak-anakku, demikian juga orang buta ini ya, dia hanya melihat kegelapan di sana sini. Dia tidak pernah melihat siapa yang ada di sekelilingnya. Nah, anak-anak, orang buta ini dia memiliki nama, namanya Bartimius. Siapa anak-anak? Bartimius. Iya, Pak Bartimius ini adalah anaknya Pak Timeus. Pak Bartimius ini adalah orang buta. Dia tidak bisa melihat. Pekerjaannya sehari-hari dia hanya duduk di pinggir jalan. Dia seorang pengemis.
Ya, anak-anak tahu bukan bagaimana kehidupan pengemis? Dia tidak punya apa-apa, ya dia hanya meminta-minta belas kasihan orang lain dan itulah kehidupan Pak Bartimeus. Anak-anak pernah melihat seorang pengemis bukan? Ketika anak-anak pergi ke Samarinda atau pergi kemana, ya anak-anak melihat pengemis ya, kemudian anak-anak memberi uang, mungkin ada yang 2.000, 5.000 dan sebagainya. Demikian anak-anak kehidupan Pak Bartimeus ini, dia biasa duduk di pinggir jalan, dia meminta-minta. Nah, suatu kali dia juga mendengar anak-anak ya, ketika ia sedang duduk-duduk di pinggir jalan, dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu dia akan lewat di kota Yeriko. Dia akan lewat di tepi jalan, di depan jalan yang di mana ada Pak Bartimeus di situ biasa duduk-duduk. Kemudian apa yang dilakukan Pak Bartimeus anak-anak? Dia senang sekali hari itu. Oleh sebab itu dia berteriak ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat jalan itu. Dia katakan, dia teriak seteriak-teriaknya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ada orang banyak di sekeliling Pak Bartimeus. Dia marah-marah kepada Pak Bartimeus. Pak Bartimeus, sudah diam aja, jangan ribut. Pak Bartimeus ini kan nggak bisa melihat. Ya sudah, pokoknya duduk saja di situ daripada nanti ditabrak-tabrak orang. Begitu katanya orang-orang yang ada di sekitarnya, di anak-anak ya. Itu mungkin secara bahasa sehari-hari ibu ya. Karena banyak orang tidak suka melihat Pak Bartimeus berteriak-teriak memanggil Yesus. Tetapi anak-anak, Pak Bartimeus dia tidak tinggal diam. Dia tidak cuma karena dilarang, dia tidak langsung diam. Pak Bartimeus lebih berteriak lagi. Dia katakan, Yesus anak Daud, rabuni aku, katanya ya. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Ya, semakin dia memanggil-manggil dia. Lalu tiba-tiba anak-anak ya, dia diam. Kemudian Tuhan Yesus itu melihat siapa yang panggil-panggil tadi. Kemudian dia menghampiri Pak Bartimeus itu ya. Nah, sekalipun banyak orang menegurnya, tetapi Tuhan Yesus tetap dia melihat Pak Bartimeus. Panggillah dia, katanya kepada murid-muridnya. Kemudian mereka memanggil orang buta itu atau Pak Bartimeus itu. Kemudian dikatakan, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya, murid-muridnya begitu. Langsung Pak Bartimeus, hore ya, berteriak saking senangnya di anak-anak ya. Dia senang sekali karena Tuhan Yesus mau berhenti untuk dia. Tuhan Yesus mau mendengar panggilan Pak Bartimeus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada Pak Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Pak Bartimeus atau orang buta tadi mengatakan, rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya, lalu Yesus katakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa kan anak-anak ya, bagaimana iman seorang Pak Bartimeus ketika dia memiliki masalah yang besar. Ya, mari kita baca Alkitabnya, yang sudah bisa membaca, nanti kita akan membaca bersama Ibu ya. Kita baca di dalam Markus 10 ayatnya 46 sampai yang ke-52. Ya, kita baca bersama-sama. Silakan dibuka Alkitabnya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus ya.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, anak-anakku, ya, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi anak-anak, mari kita belajar dari seorang Bartimeus, ya, bagaimana dia memiliki iman yang menyelamatkan, bagaimana dia memiliki iman yang luar biasa sekali, ya. Sekalipun dia memiliki masalah yang sangat besar anak-anak, namanya dia memiliki sakit buta, tidak bisa melihat, itu bukan masalah yang kecil, itu bukan penyakit yang sederhana atau mungkin penyakit yang kecil, tetapi anak-anak itu adalah masalah yang besar dalam hidupnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita melihat bagaimana imannya yang menyelamatkan, bahwa dia hanya percaya dan mengandalkan Yesus saja yang bisa menyembuhkan dia. Pak Bartimeus memiliki iman yang hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan matanya. Ya, dari masalah ini kita semua bisa belajar dari iman seorang Pak Bartimeus, ya. Kita semua punya masalah anak-anak, ya. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa semua punya masalah. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Pak Bartimeus, ya. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, mari kita memiliki iman yang mengandalkan Yesus saja. Bukan mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan kepintaran kita, bukan mengandalkan kegagahan kita, bukan mengandalkan kekayaan orang tua kita, bukan mengandalkan apa saja yang ada di dunia ini. Tetapi kita mau belajar dari Pak Bartimeus, kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang bisa mengubah hidup kita, iman yang bisa menyembuhkan kita, iman yang bisa kita merendahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada penolong lain di dunia ini selain Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan Yesus. Tidak ada masa depan lain selain di dalam Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang saat ini sedang di rumah, mari kita belajar bagaimana seorang Bartimeus memiliki iman yang luar biasa sehingga dia bisa sembuh dari sakitnya. Nah, anak-anak yang baik, mari kalau apapun yang anak-anak miliki, masalah-masalah persoalan hidup atau mungkin anggota keluarganya ada yang sakit, ya nanti silahkan anak-anak bisa berdoa, ya, berdoa dan memiliki iman persis seperti Pak Bartimeus. Tuhan Yesus, rabuni mataku kalau matanya yang sakit. Kalau yang sakit kakinya, Tuhan Yesus, mamaku sakit, rabuni atau sembuhkan sakit mamaku.
ya, luar biasa ya. Kita belajar memiliki iman seperti seorang Bartimeus. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita Ibu. Ibu berharap anak-anak belajar memiliki iman yang menyelamatkan ya. Terima kasih. Kita akan berdoa ya anak-anak ya. Kita berdoa, Ibu akan memimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama anak-anak-Mu Sekolah Minggu Tunas Kasih untuk kami belajar lewat cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang Kau berikan lewat pengalaman Bapak Bartimeus Tuhan. Bagaimana dia seorang buta yang tidak bisa melihat, tetapi karena iman yang menyelamatkan kepada Tuhan, sehingga dia bisa sembuh, sehingga dia bisa melihat kembali. Bahkan Tuhan, kami boleh belajar bagaimana Bartimeus boleh bersyukur kepada Tuhan, sehingga lewat kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan, Pak Bartimeus boleh bersyukur dan dia boleh mengikuti Engkau. Tuhan, kami mau Tuhan ajarkan kepada kami semua, anak-anak-Mu, kami boleh memiliki iman yang menyelamatkan. Dan kami mau Tuhan, kami juga terus bersyukur kepada Tuhan dan kami boleh mengikut Engkau sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya firman-Mu merema di dalam kehidupan setiap hati kami masing-masing sehingga bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Bagus tidak? Wah, kalau bagus, kalau misalnya firman Tuhannya bagus untuk adik-adik semuanya, kita tepuk tangan yang meriah ya. Kita tepuk tangan sama-sama. Wah, kalau gitu kita lanjut ke acara kita ya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian hujan berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang, karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Kita akan berdoa untuk persembahan. Doa persembahan, semuanya tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami Tuhan pada pada sore hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami telah memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat berguna ya Tuhan untuk perkembangan sekolah minggu di tempat kami. Dan juga Tuhan kami sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, agar kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi pembelajaran untuk adik-adik kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan doa ini, haleluya, amin. Wah, ibadah kita sudah mau selesai nih, siapa yang sedih? Berarti minggu depan adik-adik harus lebih rajin lagi ya, jadi kita harus on time. Besok, minggu depan, atau kapanpun kalau misalnya ada ibadah sekolah minggu, jangan lupa ya, jangan malah tidur. Ya, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup ibadah kita angkat pujian Bapa, terima kasih.
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Murdani akan pimpin kita dalam doa. Baiklah anak-anak, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita menyerahkan aktivitas kegiatan kita selanjutnya kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan juga ibadah yang baru kita lalui, boleh memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kesempatan sore hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami. Kami percaya biarlah setiap pujian yang kami boleh naikkan kepada Tuhan, semuanya boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Dan setiap persembahan yang kami boleh naikkan Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah itu juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang baru saja kami baca bersama-sama, baru saja kami dengar sama-sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau undur dari tempat ini, kami mau melakukan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak terang, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya Engkau berkati ibu-ibu, kakak-kakak yang sudah membimbing kami dalam sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.